Halo Global Ferry di sini. Ini adalah Redmi 9 dan kali ini gue bakalan melakukan tes gameplay dengan si Redmi 9-nya ini. So, di sini gue udah ada beberapa game yang gue siapkan dan langsung aja kita cek kemampuannya si Redmi 9 ini. Let's check it out. Oke, so di Redmi 9 ini gue udah menginstal total ada 5 game, yaitu PUBG Mobile, Honkai Impact 3, Asphalt 9, Call of Duty, dan Warships Blitz. Di kelima game ini game yang biasa gue mainin, jadi hopefully bisa memperlihatkan true performance dari si Redmi 9-nya ini. Dan ini juga ada game turbo, tapi kali ini gue nggak akan main lewat game turbonya, tapi langsung lewat aplikasinya. Yaudah langsung aja game yang pertama, yaitu PUBG Mobile. Oke, nah sekarang kita udah di dalam PUBG Mobile-nya. Di sini untuk grafiknya dia ada di balance ultra. Itu paling tinggi, kalau smooth juga ultra. HD, high, HDR belum ada, dan ultra HD nggak ada. Kita set di smooth ultra aja supaya enak. Terus untuk gyroscope, dia di sini tulisannya sih ada, tapi coba kita nyalain aja dulu untuk tes bisa nggak ya ada di gyroscope-in. Oke, jadi gyroscope berfungsi. Bisa lihat di sini kita gerakin smartphone-nya, bisa gerak gyroscope-nya. Kalian kan pada suka pakai gyroscope buat nahan recoil ya kayaknya sih. Gua nggak pernah pakai gyroscope sebelumnya, sebelum di tes Poco. Oh, not bad sih. Coba kita cek dia running FPS-nya tuh berapa. Coba running FPS-nya 30 FPS plus. Not bad, playable banget asalkan 30, lock 30 FPS. Gitu. Coba kita biarin sampai play aja. Lumayan cepet ya, udah ke-render pas lagi jump gini, not bad. Tapi plot bawahnya belum ke-render. Oh, sudah banyak. Pindahan dikit. Oh, shit. Dang it. Oke, coba kita tantang di dalam bootcamp. Mati kau. Oke, ada peluru shotgun sih, ambil aja dulu. Smooth sih main PUBG Mobile. Not bad so far, masih oke. Nggak ngerasain lag juga. Oh, itu ada orang. Oh, shit. Tidak, dang it. Ya sudahlah. Bareng urut. Oke, jadi gagal chicken dinner kali ini. Tapi ya overall, selama main PUBG, lancar-lancar aja, nothing too bad, dan juga nggak ada FPS drop. Surprisingly well perform banget, dan ya untuk yang suka gyroscope juga ada, tapi gua nggak gitu bisa pakainya. Oke, kita exit aja dan langsung ke next gamenya. Next gamenya kita adalah Honkai Impact 3. Honkai Impact 3 ini bisa dibilang salah satu game cukup berat, jadi tadi gua udah download dulu. Biasanya kejadiannya adalah belum di-download pas mau bikin tas gameplay kayak gini. Tapi ternyata updating resource-nya pun lama. Jadi kita tunggu aja sebentar, nih akan gue skip sedikit sampai ke selesai loginnya. Wow, oke. Keren nih, buat loading ininya aja dapat 60 FPS. Mantap sih. Saya setelah itu loadingnya nge-stuck. Nggak usah link account lagi. Grafiknya itu ada di recommended. Kalau kita naikin ke quality, bagaimana hasilnya? Harusnya masih lancar sih, masih normal. Wih, lumayan loh, masih bisa 60 fps nggak? Masih 49, 58, 60. Ya masih dapat 60 fps, not bad. Dan itu udah grafik high. Dan ini di smartphone harga 1,9 jutaan. Dulu Honkai Impact sempat jadi salah satu
game yang cukup berat untuk di testing karena graphic wise ini lumayan demanding. Walaupun gue nggak bisa coba co-opnya karena nggak pernah main co-opnya, gue bingung. Kita coba main story mode aja satu, yang biasa gue sering tes buat lawan bro-nya. Wow, oke, grafik high masih semulus ini sih, mantep sih. Menang ya nih. Nice. Oke, benar-benar sama sekali nggak merasakan frame drops di Stay Somewhere 37, 51. Ya memang nggak nyampe full 60 fps tapi nggak berasa frame drop selama sekali. It's nice. Dan ini salah satu mission yang dulu gue main di smartphone di bawah 2 jutaan tuh masih cukup berat banget. Jadi bagus banget si Redmi 9 bisa handle ini dengan baik. Dan kalau by warmth, iya sih ini mulai sedikit menghangat di bagian atas sini, di bagian kameranya, kayak itu juga bagian prosesornya dekat-dekat sini. Itu mulai heat up sedikit, tapi masih not bad. Kita coba langsung ke game berikutnya aja. Oke. Nah sekarang kita udah di Asphalt 9. Untuk game settingnya sendiri, dia pasti defaultnya default dan ini bisa dapetin sekitar 30 fps aja statik di situ. Jadi memang untuk Asphalt 9 nggak bisa sampai 60 fps, but 30 fps not bad. Tapi kita coba tesin in game karena kadang sering kejadian dia 30 fps di menu tapi nggak 30 fps di in game. Kita coba yang A, kelas A. Udah sampai berapa kemarin sih? Kok masih di 4 sih? Kerasan udah di 5. Udah kan? Nah, coba kita tes dengan McLaren P1. Oke. Oh, oke. Stutter dikit. Nah, ini baru mulai stutter di sini. Waktu ngitung mundurnya. Nggak stay bagus. Oke, ada berapa frame drop. Oops, frame dropnya kencang. Frame dropnya kencang banget. Frame dropnya kencang banget. Gagal jadi finish pertama. Oke, ini frame dropnya agak kenceng, so kayaknya gue bakalan cobain satu round lagi supaya bisa lihat benar-benar frame dropnya sekencang itu nggak sih sebenarnya. Tapi masih playable banget sih, nggak sesering beberapa smartphone yang benar-benar di budget bawah. Dan mengingat grafik Asphalt 9 itu agak lumayan, harusnya ya masih oke lah. Aduh, jadi nggak dapet apa-apa. Nyebelin. Oke. Oke, knockdown lagi. Aduh, hancur juga, dang it. Kalah lagi. Ya. Tapi di gameplay kedua surprisingly nggak se-lag yang tadi. Jadi tadi memang ada stutter banget, tapi yang kedua ini masih better. Nggak tahu sih kenapa, mungkin performance-nya naik turun. Jadi kita tes di sini, dia somewhere in between 28 29 fps. 31. Jadi naik turun 28 sampai 31. Ya, jadi itu kurang lebih gameplay dengan Asphalt 9.
Kita ke game berikutnya aja habis ini. Nah, oke, sekarang Call of Duty Mobile-nya udah loaded. Kita cobain langsung aja di multiplayer biasa. Gua pakai Ghost di situ. Oh ya, sebelumnya grafiknya itu di sini settingannya low medium. Nggak ada low, nggak ada yang lain, cuma bener-bener low medium aja, nggak ada settingan lain-lainnya. Dan ini stay di 48 fps, 31 naik turun. Ya 30 fps lah, low medium. Agak kecil sih dibandingkan yang lainnya, yang bisa bikin gua surprise. Hopefully ini cuma masalah aplikasinya aja dan bisa diupdate at some point. Tapi yaudah, kita langsung tes aja, masuk ke dalam masuk ke dalam gameplaynya. Nah itu dia. Oke, tadi ada starter kecil dikit, gua rasain agak deg gitu, tapi masih safe. Nggak kena. Oke, load dulu. Oke. Reload dulu. Aduh, dikit lagi padahal. Dan di mana ini? Oke, nah jadi tadi itu gameplaynya Call of Duty Mobile. Smooth aja, cukup aja, karena gue juga sebenarnya jujur bingung dengan performanya Call of Duty Mobile yang agak naik turun. Cuman tadi gue ngerasain agak sedikit delay antara input swipe gue, mungkin itu karena either itu karena tangan lagi nggak sensitif atau gimana. Tapi ya itu sih satu-satunya hal yang mengganggu. Tapi dengan kondisi begitu pun masih playable banget gamenya. Cuma memang secara grafik agak under dibandingkan sama game-game yang udah kita tes kayak Asphalt 9, terus PUBG sama Honkai Impact yang bisa berjalan jauh lebih mulus. Hopefully itu cuma masalah software dan at some point bisa diperbaiki di Call of Duty Mobile kalau kalian suka main Call of Duty Mobile. Oke, kita langsung ke game yang terakhir aja, yaitu World of Warship. Kita start dulu dan loading lagi. Oke, nah sekarang akhirnya si World of Warship-nya ke-load. Tadi sempat harus download dulu dan cukup lama. Ini dia surprisingly recommended-nya adalah highest. Jadi ini udah support mentok di highest. Dan frame rate-nya kita bisa jebolin ke 60 fps karena defaultnya World of Warship memang cuma di 30 fps. Jadi not bad. Dan gue jujur so far impressed banget dengan G80 yang bisa ngerekomend spesifikasi high semua. Dan itu biasanya gue otomatis dapat di flagship atau menengah ke atas. Cuman ini di budget phone seperti ini, gue kehabisan kata-kata sih, karena ini perfect banget kayaknya untuk testing gaming seperti ini. Tapi kita langsung aja coba terjun ke random battles buat lihat true performance-nya dia, si Redmi 9 ini. Oke, 60 fps-nya nggak sesmooth yang gue bayangkan. Dia start di 52, 54, 51. Ya, jadi nggak sampai full 60 fps, tapi di 50-an. Masih oke, cuman ya memang gue udah kebiasaan main World of Warship di 60, just hoping for 60-nya itu beneran 60. Tapi oke lah, masih playable. Kita bisa bertahan berapa lama sampai sebelum harus hancur. Udah dikejar rudal. Oi. Aduh. Oh, untung. Stuck. Oh tidak. Ya, oke, selamat. Buset, battleship-nya ngumpul semua di sini. Ya dong, battleship-nya nge-push dong. Nabrak. Oke. Masih. In range. Ayo.
Duh, nggak kena orange. Woi, minggir. Oke, udah kena. Oh no. Tinggalin rudal. Oh no. Oke, nah jadi tadi itu gameplay World of Warship. Overall ini masih impresif banget. Sebuah smartphone dengan harga 1,6 juta, 1,7 juta, sorry, 1,7999 dan 1,999 bisa nge-push performance game hampir mentok ke beberapa game yang gue sebut sebagai game flagship, karena in terms of performance itu cukup demanding, kayak World of Warship, Honkai Impact, Call of Duty, Asphalt 9. Dan dia juga bisa memberikan rekomendasi settings yang lumayan tinggi. Jadi ya kurang lebih itu tadi semua list gameplaynya. Dan memang ya komentar gue intinya semua game itu playable banget. Dan untuk soal hit di atas ini agak panas dikit, 35,9, 36,9. Jadi di atas ini tuh agak panas dikit. Jadi dia memang hit up saat lagi gameplay, tapi masih tolerable. Dan kalau soal baterai, tadi kita mulai di sekitar kayak 90-an, gue lupa lihat. Dan sekarang kita punya 72%. Masih not bad karena baterainya 5000 mAh. Dan ya, Redmi 9 sepertinya bisa menjadi powerhouse banget. Dan tadi kalian udah lihat sendiri proses gameplaynya. Oke, paling nggak sekian dulu aja untuk video kali ini. Habis ini gue akan coba bikin full reviewnya dari si Redmi 9. Dan gue kebetulan masih ada Realme C11, jadi akan gue compare si Redmi 9 sama si Realme C11. Jadi stay tune aja. Itu akan kita update dalam jangka waktu terdekat. Jadi kita lagi dalam rush banget, banyak banget yang rilis. Udah gitu. Oke, kalau kalian suka videonya jangan lupa untuk di like. Kalau kalian punya pertanyaan langsung aja taruh pertanyaan kalian di kolom komentar. Dan kalau belum subscribe langsung aja klik tombol subscribe di bawah. Terus aktifin lonceng notifikasinya biar kalian gak kelewatan video kita selanjutnya. Yaudah, thanks for watching. And as always, stay safe, stay healthy, and have a nice day. Very signing out. Bye-bye.